Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kok Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang 3 investasi terbaik ketika gajimu 1-5 juta rupiah per bulan. Apa aja? Setelah yang satu ini. Guys, jadi ada yang banyak tanya ke saya, Pak Vino, investasi terbaik ketika saya punya gaji 1-5 juta rupiah itu apa, Pak Vino? Ya karena saya ini uang saya kecil sedikit, Pak Vino. Apa saya bisa investasi? Ya, itu banyak sekali pertanyaan muncul. Jadi saya ingin menegaskan teman-teman bahwa bukan seberapa banyak ya penghasilan Anda saat ini. Karena Anda kalau dikasih uang 400 juta per bulan pun, Anda kalau nggak bisa mengelolanya itu sama aja. Jadi dimulai dari hal yang kecil, langkah kecil. Ketika Anda punya gaji mungkin 1-5 juta rupiah per bulan, nah Anda sudah bisa mulai investasi yang terbaik gitu loh, yang memang betul-betul cocok ketika Anda punya gaji sekian. Nanti ketika Anda punya kapasitas lebih tinggi, lebih baik lagi, mungkin gaji Anda naik, maka Anda punya basic, punya pondasi dasar untuk mengelola keuangan. Saya lagi bukan berapa banyak uang yang kita bisa hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang kita bisa simpan, yang kita bisa kelola. Nah, oke, jadi ini 3 investasi terbaik ketika gajimu 1-5 juta rupiah per bulan. Yang pertama yaitu pay me first. Pay me first itu apa? Jadi kita harus menyisihkan berapapun gaji kita sekarang, kita harus menyisihkan 10-20% itu untuk kita tabung. Ya, untuk diri sendiri gitu loh. Kita tabung untuk ini ibaratnya udah uang hilang. Atau kita sebutnya nih uang ya udah uang hangus gitu ya. Jadi 10% sampai 20% Anda simpan. Itu Anda mungkin simpan di emas ya kan, atau mungkin Anda nabung saham atau emas apapun lah, atau nabung secara rupiah. Apapun itu, pokoknya 10-20% itu sisihkan. Bukan disisakan. Beda ya. Menyisihkan dan menyisakan itu satu yang berbeda. Kalau menyisakan, kita berapa penghasilan kita 5 juta per bulan contohnya. Sisanya tinggal 500 ribu rupiah. Nah, yang tersisa itu ya sudah, kita tabungnya 500 ribu rupiah misalnya gitu. Itu beda sama kalau kita dari awal kita punya gaji 5 juta, 500 ribunya kita simpen dulu, nggak boleh otak-atik, nggak boleh diambil lagi, nggak boleh. Itu ibaratnya udah uang hilang. Nah, lalu pas setengah jutanya kita bisa gunakan untuk mungkin kebutuhan yang lain. Nah, itu namanya pay me first, teman-teman. Dengan kita punya pay me first, maka kita punya pondasi dasar. Kalau suatu saat misalnya, dan saya doakan ya teman-teman, suatu saat Anda punya penghasilan 500 juta per bulan, maka Anda sudah punya kebiasaan, oke, berarti saya 50 juta, saya tabung dulu. Ini untuk saya, ya kan? Nggak boleh untuk yang lain, nggak boleh diotak-atik, dan ini ya sudah, saya tabung. Nah, ini pengelolaan yang sangat baik. Ketika Anda punya basic seperti ini, maka Anda dipercaya lebih besar lagi, Anda akan bisa mengelola dengan sangat bijak. Oke? Yang kedua teman-teman, yaitu investasi pada ilmu. Anda bisa ikut sebuah acara seminar, Anda bisa beli buku, Anda bisa beli untuk pengembangan diri Anda, apapun itu. Jadi ya banyak orang itu kan bicara, wah Pak, kalau mau sukses itu kan kita harus investasi leher ke atas. Betul sekali, investasi leher ke atas itu ya kita mungkin beli buku, bacanya, bukan cuma beli ya, tapi kita membaca bukunya, lalu kita bisa investasi seminar, ikut acara, lalu kita bisa ikut mungkin komunitas, kita join komunitas yang positif, komunitas yang mungkin para pengusaha contohnya gitu. Kita ada biaya per bulan urunan misalnya gitu berapa, kita ikut nggak apa-apa kan, kita bisa punya koneksi, punya channel, bahkan punya pengetahuan yang dimana mereka ini cara berpikirnya seperti apa, kita bisa paham. Nah, ketika kita bisa seperti ini teman-teman, maka kita punya pondasi lagi nih. Yang pertama tadi kita punya pondasi dasar untuk mengelola keuangan, yang kedua kita pondasi dasar untuk bagaimana kita bisa punya ilmu, ya pondasi ilmu. Karena sesuatu yang menurut saya sangat berharga adalah ilmu pengetahuan. Orang yang nggak punya pengetahuan maka akan ketinggalan. Contohnya, dia nggak tahu misalnya nih, sekarang bisa jualan lewat online gitu kan, pengetahuan tentang digital marketing. Tapi karena dia pengetahuannya terbatas, maka akan sangat sayang sekali nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau kita bisa punya ilmu, nah maka apapun, contoh bahasa kasarnya, sampah pun bisa jadi emas teman-teman. Kalau kita punya pengetahuan. Nah di sini kita bisa belajar ya, bahwa kita harus investasikan ilmu juga, bukan cuma sekedar bagaimana kita mengelola uang, tapi bagaimana mengelola ilmu kita untuk kita kembangkan lebih lagi. Yang ketiga, yang terakhir yaitu investasi pada bisnis online. Nah, maksudnya gimana nih Pak Vino? Nah, sekarang ini kan lagi marak nih bisnis online di mana-mana. Ya kan, orang mengerjakan sesuatu usaha atau bisnis bidang apapun dia melalui online. Nah, kita bisa investasikan di ilmu kita digital marketing, kita bisa investasikan juga di
bagaimana produk kita dipasarkan secara online. Nah, kali ini kalau Anda mungkin memasarkan produk atau memasarkan jasa ya teman-teman ya, Anda investasi, dan investasi terbaik saya lagi adalah kembali ke investasi pada bisnis Anda sendiri ya. Jadi menurut saya ketika Anda punya usaha, punya bisnis, investasi terbaik adalah ya kembali lagi ke bisnis Anda. Bisnis Anda apapun itu, entah itu bidang kesehatan, bidang kecantikan, atau bidang transportasi dan lain-lain. Nah, Anda bisa investasi di bidang yang Anda pun itu teman-teman. Oke, jadi itu aja sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.